Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenionera Afifa akan mempresentasikan mengenai modifikasi elektroda. Jurnal yang saya gunakan untuk referensi yaitu Electroda Modification and Optimization in Air Cathode Single Chamber Microbial Process. Pemanfaatan dan pengembangan besarnya energi biomasa di dalam air limbah dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Cara pemanfaatannya yaitu mengubah energi biomasa menjadi energi listrik melalui microbial process. Proses scale up MFC akan membutuhkan reaktor kompak yang menggunakan material elektroda terjangkau seperti graphite fiber brush, granula elektrik konduktif, dan activated carbon. Dari material tersebut memerlukan optimisasi material untuk MFC sebagai pembangkit listrik. Salah satunya yaitu polianilin memiliki kelebihan konduktivitas tinggi, sintesis yang simpel dan relatif murah, namun memiliki kekurangan yaitu stabilitas rendah, mudah terdoping saat preparasi, dan sulit difungsikan. Adapun grafen memiliki kelebihan yaitu luas permukaan yang tinggi, memiliki sifat elektrik, termal, dan mekanik yang bagus, dan dapat dipreparasi dari grafit yang relatif murah. Sehingga dari kelebihan dan kekurangan masing-masing material dapat dikombinasikan menjadi komposit polianilin grafen atau PANI-G. Komposit polianilin grafen PANI-G pernah diteliti oleh Hou et al. Tahun 2013 dengan memodifikasi anoda MFC dengan PANI-G sehingga dapat meminimalisir hilangnya energi anoda dalam sistem dan secara signifikan menambah output power density dari MFC. Power density dari MFC dengan anoda PANI-G termodifikasi 3 kali lebih besar daripada MFC dengan anoda carbon gold atau CC. Komposit PANI-G telah banyak digunakan dalam kapasitor namun kurang pada penerapan sebagai modifikasi elektroda dalam MFC. Adapun katalis pada MFC yang digunakan yaitu platinum, namun harganya yang mahal dan beracun, sehingga Deng et al. Pada tahun 2010 melakukan penelitian dengan membuat komposit FeCO2 dengan mencampurkan karbon nanotubes dan iron phthalocyanin dan digunakan sebagai katalis untuk modifikasi elektroda. Output power dari sel menunjukkan 751 mW per meter persegi, di mana lebih tinggi 1,5 kali dari katoda platinum karbon. Yuan et al. Pada tahun 2011 melakukan preparasi komposit polianilin, carbon black, dan iron phthalocyanin berpotensi sebagai katalis reduksi oksigen dan menghasilkan arus reduksi yang lebih besar dibanding elektroda PT. Sulfonat kobalt phthalocyanin atau COPCS memiliki potensial untuk mengkatalis reduksi oksigen dan menggantikan platinum. Maka dalam penelitian dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi, dilakukan preparasi elektroda menggunakan grafen terfungsionalisasi, polianilin, dan CuPCS. Lalu diuji performance single chamber MFC dengan anoda dan katoda termodifikasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu memperbaiki efisiensi anoda dan katoda single chamber MFC dan meningkatkan power generation and output cells. Penelitian ini memiliki maksud atau implikasi untuk development dan ekspansi aplikasi teknologi MFC dan menyediakan referensi untuk riset pada wastewater treatment dengan MFC. Metodologi yang digunakan yaitu pertama, preparasi elektroda. Pretreatment elektroda dilakukan dengan carbon cloud CC digunakan sebagai anoda dan katoda dalam eksperimen. 4x4 CC direndam dalam aseton selama 5 jam, kemudian dicuci dengan aqueous dan dikeringkan dengan udara. Serat yang kering direndam dalam konsentrat asam nitrit selama 6 jam dan dicuci dengan aqueous sampai larutan netral. Serat dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam untuk mendapatkan elektroda CC. Step kedua yaitu sintesis grafen terimprak carbon gold electrode atau GCC. Elektroda GCC dipreparasi dengan memasukkan 100 ml aqueous ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan 1 gram sodium karboksil metal
karboksimetilselulose sebagai dispersan dengan konsentrasi 10 mg per mililiter. Setelah dispersan larut seluruhnya, 0,5 gram grafen nanoprat ditambahkan perlahan dalam larutan sampai konsentrasi 5 mg per mililiter. Larutan diaduk dan diletakkan pada ultrasonic dispersion selama 40 menit. Pre-treat CC atau CC sebelum pretreatment dimasukkan dalam campuran, direndam selama 5 menit dan kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Prosedur ini diulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan elektroda GCC. Dan sintesis yang ketiga yaitu elektroda polyaniline grafen terimpact carbon cloud atau PANI GCC. Elektroda PANI GCC dipreparasi dengan menambahkan 2,4 gram anilin atau AN dan 5,7 gram amonium persulfat atau APS yang secara terpisah ditambahkan pada 50 ml HCl untuk membentuk larutan AnHCl dan APS-HCl dengan konsentrasi tersebut. Larutan APS-HCl diteteskan perlahan ke dalam larutan AnHCl dengan perbandingan mol AN dan APS sebanyak 1:1. Larutan diaduk dengan magnetic stirrer selama 12 jam dalam water bath bersuhu dingin untuk mendapatkan larutan polyaniline hijau. Elektroda GCC dimasukkan ke dalam larutan polyaniline selama 12 jam dan kemudian dicuci dengan aquada sampai filtrat netral. Serat dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam untuk mendapatkan elektroda PANI GCC. Dan yang keempat yaitu sintesis elektroda komposit sulfonate kobaltcyanin terdoping polyaniline terdoping grafen. Elektroda yang telah dipreparasi yaitu CC, GCC, dan PANI GCC dimasukkan ke dalam 10 mg per mililiter larutan CuPCS. Direndam selama 10 menit dan dikeringkan dengan udara. Prosedur ini diulang 3 kali untuk mendapatkan CuPCS modified CC, GCC, dan komposit PANI GCC. Dan selanjutnya yaitu setup dan pengoperasian MFC. Reaksi dalam chamber anodik berlangsung dalam larutan nutrien dengan kondisi anaerob. Endapan limbah didapat dari saluran limbah Universitas di Cina. Setelah penambahan 500 mg per liter glukosa ke dalam larutan nutrien, endapan limbah diinokulasi selama 30 hari dengan aklimatisasi anaerob di luar perlengkapan MFC dan dijalankan 5 siklus di dalam perlengkapan MFC. Volume efektif untuk reaktor yaitu 500 ml. Output voltase diukur dengan custom-made voltage collector. Larutan nutrien diganti setiap 2-3 hari. Siklus dikatakan berhenti apabila voltase lebih rendah dari 20 mV. Kurva polarisasi dan power density dari sistem MFC ditentukan setelah sistem stabil. Sistem dioperasikan dalam sirkuit terbuka selama beberapa jam sebelum sistem stabil dan eksternal resistor dihubungkan saat voltase sirkuit terbuka telah stabil. Hambatan dari eksternal resistor diubah dari rendah ke tinggi 10-1000 ohm. Hambatan diubah ke level selanjutnya ketika voltase menjadi stabil dan voltase terhadap setiap hambatan dicatat. Selanjutnya yaitu proses analisa elektrokimia dan kimia. Cyclic voltammogram atau CV dan linear sweep voltammetry atau LSV diukur menggunakan CHI600D Electrochemical Workstation. Semua elektrolit merupakan 50 mmol PbS dengan pH 7. Sweep rate CV sebesar 50 mV per second dan LSV yaitu sebesar 10 mV per second. Output voltase MFC diukur setiap setengah jam. CV diukur dalam range voltase dari min 800 sampai plus 800 mV dan LSV dari min 0,3 sampai plus 0,3 volt dalam sistem 3 elektroda dengan larutan PbS jenuh. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) digunakan untuk mengukur hambatan internal total MFC dan pengukuran dilakukan dengan alat CHI660D Electrochemical Workstation
pada potensial kerja ketika MFC dijalankan dengan hambatan eksternal konstan Rx 1000 ohm. Oksitetrasikilin atau OTC dideteksi dengan Waters Equity UPLC. Hasil yang pertama yaitu katoda grafen polianilin termodifikasi. Yang pertama, karakterisasi elektrokimia. Tes linear sweep voltammetry ASV digunakan untuk menentukan performansi material elektroda dan katoda. Kondisi A atau dalam grafik atau dalam gambar A tanpa COPCS dan gambar B dengan COPCS. Pada gambar 1A tidak terdapat respon arus untuk katoda CC, mengindikasi kurangnya efek katalitik pada reaksi reduksi oksigen. Dan respon arus tertinggi didapat dari katoda PANI GCC dibanding dengan katoda CC. Katoda PANI GCC termodifikasi memiliki aktivitas katalitik yang tinggi terhadap reaksi reduksi oksigen. Hal ini mengindikasi bahwa kombinasi grafen dan polianilin meningkatkan aktivitas katalitik. Tes Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS. Diagram Nyquist didapatkan dari impedansi arus bolak-balik dari elektroda yang muncul sebagai busur atau daerah frekuensi tinggi dan garis lurus yaitu daerah frekuensi rendah. Persimpangan pertama dari kurva dengan sumbu X merupakan resistansi internal ohmik dan diameter dari busur adalah aktivitas resistansi internal. Aktivitas resistansi internal yang rendah mengindikasikan efisiensi transfer elektron yang tinggi dan performansi pembangkit listrik yang baik. Pada gambar A, katoda CC memiliki range linear yang lebar daripada pada gambar B memiliki range linear yang sempit, sehingga resistensi transfer muatannya lebih kecil. Resistensi transfer muatan yang kecil mengindikasikan laju transfer elektron yang cepat. Seluruh katoda termodifikasi memiliki resistensi transfer massa yang rendah. Diasumsikan karena luas permukaan yang tinggi dan satu pore yang sesuai untuk input dan output metabolit. Yang selanjutnya yaitu kurva startup voltage. Pada gambar A menunjukkan pengukuran produksi tegangan startup dan pada gambar B output tegangan dalam satu siklus. Startup pada MFC yaitu proses pembentukan mikrobial film yang memproduksi listrik pada permukaan anoda. Setelah 2-3 siklus, output tegangan maksimal MFC menjadi lebih stabil. Pada gambar A menunjukkan MFC dengan katoda CC memiliki waktu startup 145 jam, katoda GCC pada 123 jam, dan PANI GCC pada 96 jam. Setelah pengoperasian stabil, output tegangan maksimal untuk CC, GCC, dan PANI GCC yaitu 61, 87, dan 118 mV. Efek modifikasi katoda pada performansi pembangkit listrik MFC. Pada gambar A menunjukkan kurva polarisasi dan power densitas tanpa sulfonated cobalt beta-lutetium atau COPCS, dan pada gambar B katoda dengan COPCS dan gambar C anoda dengan COPCS. Pada gambar A menunjukkan katoda CC memiliki power densitas maksimal sebesar 2,62 mW per meter persegi. Katoda PANI G CC memiliki power densitas maksimal lebih besar, 32 dan 1,7 kali dari CC dan GCC. Pada gambar B, MFC dengan katoda CO PANI GCC memiliki power densitas maksimum sebesar 32,2 mW per meter persegi, di mana lebih tinggi 1,8 dan 6,1 kali dari COGCC dan COCC. Pada gambar C, MFC dengan anoda PANI GCC menghasilkan power output yang lebih baik dengan output power densitas maksimum 84,2 mW per meter persegi, di mana lebih tinggi 1,7 dan 2,5 kali dari anoda GCC dan C. Selanjutnya yaitu kurva karakteristik output voltage.
Gambar A menunjukkan variasi output tegangan MFC dengan katoda yang berbeda setelah proses startup dan stabil. Gambar B merupakan hal yang sama namun dilakukan pada variasi anoda. MFC dengan katoda CO Panigale CC memiliki output tegangan maksimum sebesar 211,8 mW per meter persegi, di mana 1,5 dan 2,3 kali lebih besar dari katoda COGCC dan COCC. MFC dengan komposit Panigale termodifikasi menunjukkan efek yang lebih baik dalam pembentukan listrik daripada anoda lain yang hanya dimodifikasi dengan grafen saja. Anoda Panigale dapat mempersingkat waktu startup dikarenakan waktu startup linear terhadap pertumbuhan bakteri. Anoda grafen polianilin termodifikasi. Pertama, karakterisasi elektrokimia. Pada kurva anoda GCC dan Panigale CC memproduksi puncak arus redoks daripada elektroda CC, dan puncak tertinggi dihasilkan Panigale CC. Permukaan yang aktif secara elektrokimia meningkat setelah adanya modifikasi dengan grafen dan polianilin. Selanjutnya yaitu degradasi oksitetrasiklin dalam single chamber MFC. Output tegangan MFC menggunakan glukosa atau GLU 500 mg per liter dan variasi konsentrasi berbeda dari oksitetrasiklin atau OTC sebagai bahan untuk menghasilkan listrik. Untuk konsentrasi OTC 0, output tegangan maksimum mencapai 433 mV dan waktu siklus 99 jam. Untuk OTC dengan konsentrasi 25–200 mg per liter, tegangan output dan waktu siklus berubah. Ketika hanya ditambahkan glukosa sebagai substrat, MFC memiliki output tegangan maksimum, waktu siklus paling lama, dan produksi listrik paling baik. Setelah penambahan OTC, output tegangan maksimum berkurang dan waktu siklus menjadi lebih pendek. Hal tersebut karena OTC menghambat aktivitas produksi listrik oleh mikroorganisme. Yang kedua, efek konsentrasi substrat pada performansi pembangkit listrik MFC. Kurva polarisasi dan power densitas ditunjukkan pada gambar. Ketika konsentrasi OTC meningkat dari 0 sampai 200 mg per liter, power densitas maksimum berkurang dari 76,2 sampai 10,2 mW per meter persegi. Hal tersebut mengindikasi penambahan OTC memiliki efek inhibisi terhadap performansi produksi listrik. Pada penelitian ini, modifikasi baik anoda dan katoda secara efektif meningkatkan luas permukaan elektroda dan juga biokompatibilitas anoda atau aktivitas katalitik dari katoda terhadap reduksi oksigen. Yang ketiga, degradasi oksitetrasiklin. Pada kurva menunjukkan penambahan konsentrasi OTC dari 25, 50, 100, dan 200 mg per liter selama 5 hari akan menghasilkan degradasi OTC sebesar 95,6%, 92,4%, dan 61,5% dan 29,4% secara berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika konsentrasi OTC kurang dari 50 mg per liter, maka dapat mendegradasi lebih dari 90% setelah 100 jam. MFC menunjukkan efek yang baik dalam degradasi OTC. Untuk range konsentrasi yang melebihi ini dapat mengakibatkan efek inhibisi. Kesimpulan, pada penelitian yang telah dilakukan, metode modifikasi anoda dan katoda pada single chamber MFC dengan Panigale, preparasi katoda CO Panigale CC termodifikasi berbasis katalis COPCS, dan mendapatkan peningkatan pada performansi MFC. Hasil eksperimen membuktikan jika metode tersebut sesuai untuk fabrikasi high performance MFC. Hasil penelitian menunjukkan prospek signifikan untuk development anoda dan katoda secara murah dan efektif. Penelitian lanjutan diperlukan untuk meninjau apakah metode ini dapat diaplikasikan secara skala besar dari perspektif praktik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.